Assalamualaikum Miss Yuni. Waalaikumsalam. Kenapa, sayang? Ini tadi kan baru saja saya lihat, saya mau nangis ya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Tidak apa-apa, saya gembira, bahagia, bisa diangkat. Ada Alhamdulillah. Habis Tadi baru saja. Lihat konten apa sampean kok pingin nangis? Tadi lihat konten itu selanjutnya seperti saya. Yang mana tuh? Tapi hampir mirip ya. Saya sekarang di Hong Kong, Miss Yuni. Terus. Saya penggemar Miss Yuni tiap hari sambil kerja. Oke, konten yang mana? Konten yang mana yang bisa membuatmu menangis itu konten yang mana? Semua. Kok semua gitu piye iki? Semua. Dari saya mau melangkah pinjam utang ke bank, akhirnya nggak jadi. Alhamdulillah saya menemukan channelnya Mbak Yuni, terus saya putar. Alhamdulillah saya di sini ditempatkan di tempat majikan yang setiap hari mereka kerja Mbak Yuni. Jadi saya bisa ngikuti Mbak Yuni 12 jam mulai dari pagi sampai sore. Oke. Alhamdulillah. Apa manfaatnya kontennya Miss Yuni? Sangat besar manfaatnya, terutama bagi saya, Miss. Saya berangkat ke sini itu sangat punya masalah besar dalam keuangan, Miss. Okay. Saya tuh sekarang sudah tua loh, Miss. Saya sekarang umur kelahiran 72, jadi sudah 51 masuk ke tempat rumah majikan ini. Oke, umur 51 masuk di rumah majikan, oke, terus? Iya, tapi dulu waktu saya umur 28, itu sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000 apa berapa ya? Seingat saya tuh ada bom WTC itu saya masih di rumah majikan. Iya, itu masih di sini. Saya masih punya anak satu. Saya kerja di sini. Akhirnya waktu dulu itu kan paspor masih 1,5 tahun tuh nih, 2 tahun. 2 tahun di rumah itu belum belum turun itu kan sudah di paspor PT dulu. Akhirnya di rumah tunggu 6 bulan itu paspornya kan sudah berjalan. Akhirnya saya berangkat ke Hong Kong di daerah Tuen Mun dulu itu dulu masih 1,5 tahun. Akhirnya paspor saya habis. Habis itu terus ekonomi di rumah semakin baik. Terus suami daripada memperpanjang paspor pulang. Akhirnya pulang sama majikan boleh dipulangkan, jadi antar ke bandara. Alhamdulillah. Terus habis itu ekonomi saya baik. Akhirnya pada tahun 2020 ya, ekonomi saya mulai memburuk. Akhirnya sangat buruk sekali. Terus saya iseng-iseng daftar lagi. Semua PT itu menolak. Akhirnya saya sama Allah dipertemukan orang baik, orang yang kenal agensi ini. Akhirnya saya bisa berangkat. Alhamdulillah sekarang saya sudah menginjak hampir 1 tahun di sini, Miss. Oke, jadi di majikan ini saat kamu sudah umur 51 tahun dan ada majikan mau sama kamu? Wah. Iya, dengan kondisi badan saya yang setengah badannya sudah nggak sehat. Semua sudah banyak kekurangannya. Alhamdulillah saya masuk di keluarga polisi, Miss. Di keluarga polisi alhamdulillah baik. Ya cuma ya saya melihat kontennya Mas ini bagaimana cerewetnya majikan tuh. Saya 2 bulan tuh sudah minta pulang loh, Miss, nggak kuat. Akhirnya saya menemukan tuh, ya Allah hati saya tenang, Miss. Saya mau berangkat tidur jam 12 malam tuh sebentar mendengarkan Miss Yuni semangat lagi. Kalau mau saya nyerah itu saya nangis semangat lagi. Pokoknya saya melihat konten Miss Yuni itu Masya Allah. Pokoknya memberi saya semangat, memberi saya motivasi sampai bertahan 1 tahun ini, Miss. Alhamdulillah. Ayo, saya nggak tahu harus ngomong apa ini. Karena Miss Yuni selalu mencoba. Terima kasih sama jenengan. Oke, berarti hidup ini benar ya, naik turun. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Iya, Miss. Akhirnya di hari ini saya menemukan konten baru saja kami saya. Itu kontennya Mas yang dari Malang, yang istrinya di sini tinggal sama cowok lain, terus sama Miss Yuni sekarang dicarikan kerjaan. Itu tadi ya, Miss, pagi itu saya melihat, saya putus, saya matikan dulu, saya kerja.
saya putar lagi, kan saya kapjangke nggak bisa dengar. Biasanya saya kemana-mana itu saya kantongi. Terus ini tadi karena saya kapjangke nggak dengar, saya putar lagi. Terus diarang sama anak saya putar lagi. Kok sampai habis tadi? Ya Allah, apa ini petunjuk? Saya begitu. Kenapa? Dari intinya gini, Miss. Hari ini anak saya kan di Bali. Anak saya umur 30, laki-laki. Di Bali, dia habis cerai sama istrinya. Kan ekonomi saya kemarin kan di atas, Miss. Mau. Terus ya kesalahan saya itu ya namanya anak ya, Miss. Kemarin itu saya modali. Akhirnya modal tidak kembali. Sampai keuangan saya ya amburadul. Bisnis saya amburadul. Bisnis sebagian saya kasihkan anak menantu. Akhirnya nggak jalan. Akhirnya kami sekarang ceritanya ya taraf kami di bawah, Miss. Akhirnya alhamdulillah saya bisa pulang kembali ke Hong Kong, bisa dapat majikan. Akhirnya sedikit demi sedikit sekarang kami mulai bisa angsur pinjaman kami. Terus ya begitulah, Mas. Perempuan sekarang ya mungkin feeling saya itu pertama anak menantu dibawa ke rumah saya itu sudah feeling gini loh, Miss. Ya Allah Allah mau kuat deh bojoku. Saya itu sudah bilang gitu loh, Miss. Entah itu angin dari mana itu saya sudah ternyata betul, Miss. Kenapa? Karena gayanya yang mewah, pakai tas branded, atau hidupnya yang pol-polan, atau kenapa? Kenapa menilai anak menantumu seperti itu? Dari pertama itu saya sudah dapat kabar, hati-hati loh Bu. Itu biasanya orang situ itu mau uangnya saja gitu. Tapi saya ya jenenge anakku ya wis demen ya, Miss. Wis demen gimana orang ya wis enggak apa-apa lah, Le. Tapi anak pertama, Miss, gede dhewe adike cili-cili ya sak modali satu mobil, satu barang satu mobil tuh habis. Kok piye sih kok enggak iso setor terus karo mama. Ya sik modal mah oke lah, satu mobil lagi nol. Akhirnya lubangnya semakin dalam gitu ya, Miss. Akhirnya saya ikulah kesalahan. Saya nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Mungkin cerita hidup saya harus begini. Terus kok hari ini saya sekali telepon, aku pasti gini, Bismillah, ya Allah Bismillah, muka-muka diangkat lah, memang jodohku orang Miss Yuni gitu. Ternyata jodoh ya? Ini ternyata jodoh, berarti ini memang jalannya Allah gitu. Terus aku tadi, sekarang singkat cerita gitu, Miss, kami bangkrut, kami collab, anak menantu saya nggak mau sama anak saya. Pukulan sangat berat itu, Miss. Waktu kolab itu, waktu kami bangkrut itu saya pendidikan di Malang untuk kesini. Anak saya guling-guling, gimana, Mak? Loh, piye nih? Aku kon mulih, Mak. Oke, lek kowe kon mulih, kowe dimoi bojomu mulih le. Pulang dia ngoten, Miss. Saya ya gitu, pulang. Kamu masih punya orang tua, pulang le. Apa kurangnya kamu sama dia? Apa kurangnya? Begitu dia tahu kita keadaan collab, dia sudah nggak mau sama kamu. Saya tuh dulu sudah punya feeling apa gitu. Akhirnya ya udahlah. Tapi saya ya nggak mau membeli di sana, Miss. Walaupun gimana ya, memang ceritanya mungkin begini ya. Saya nggak dendam, saya nggak benci. Mungkin perjalanan hidup kami harus begini. Akhirnya sekarang itu dia kemarin 1 minggu itu di Bali, Miss. Di Bali. Ayolah kita berjuang. Takon ke Brunei nggak mau, kayaknya nggak berani gitu loh, Miss. Aku kan nggak punya keberanian. Kalau kamu menye-menye berangkat ke luar negeri nggak punya keberanian, jangan. Aku bilang gitu. Orang ke luar negeri itu harus tahan banting. Contohnya Mama ini kalau di sini menye-menye ya tewas dari dulu. Aku kan sudah tiap hari melihat YouTube-nya Mas Yuni toh. Kalau kamu bawa hatimu hancur, pulang geret koper kan gitu toh. Sementara anak saya itu bertahun-tahun kan zona nyaman. Maksudnya zona nyaman ini ya betul kerja, Miss. Betul kerja angkat-angkat. Tapi kan punya sendiri. Maksudnya belum pernah ikut orang gitu, Miss. Berarti kan benar nggak satu hal. Orang yang terbiasa di zona nyaman saat jatuh mereka tidak tahu harus seperti apa. Tapi orang yang biasa bertempur, biasa berjuang saat jatuh mereka tetap teguh di situ. Contohnya dengan Dewi. Benar nggak?
Nah, Amin ya Allah. berarti ini ada yang salah dengan mendidik anak jenengan. Iya, saya akui, Miss. Jenengan terlalu memanjakan dia, memberikan fasilitas dengan lebih pada dia. Sebenarnya kami itu pekerja keras, Miss. Pekerja keras, dia itu ya pekerja keras, Miss. Cuma punya sendiri gitu loh. Ngerti, tapi kan dia tidak tahu bagaimana prosesnya seperti apa. Bener nggak sih? Belum. Jadi gitu. kan tetap di zona nyaman, walaupun dia bekerja kan tetap di zona nyaman. Karena itu kan seperti yang saya katakan nih sama Mas yang ada di Malang itu, ya ibunya keras ya nggak apa-apa, tetap didoakan aja. Karena mungkin itu caranya ibunya mencintai dia dengan versinya dia. Bener nggak sih? Nggak ada seorang ibu yang tega pada anaknya, itu aja menurut pendapat saya. Iya, Miss. Terus hari ini, Miss, dia tuh di Bali berangkat ikut. Ayo Le, kamu harus mencoba, kamu harus keluar dari rumah, kamu harus ikut orang, kamu harus bertempur di luar, kerasnya orang di luar itu gimana. Aku kan bilang gitu. Terus akhirnya, iya mak, dia berangkat. Aku marem, Miss, aku bahagia Le, oleh-olehmu, awakmu bisa berdiri sendiri tanpa minta aku sama bapak. Wes pokoknya cukup mau ngerokok, mau gitu pulsa enggak apa-apa, yang penting kowe iso golek dhewe. Ulah kan lihat, Miss. Pokoknya terus tak brong tawa kene, ayo semangat. Anu mak lu, kamu harus dari nol. Kita itu sekarang mulai dari nol lagi. Ingat kalau proses itu cepat itu mesti enggak baik kan. Oke. Kata-kata Mbak Yuni itu terus tak pakai. Semangat Le. Miss, ya pun ini mau kalau kan ikuti Miss Yuni tadi, Masnya kan butuh kerjaan, tolong langsung sama Miss Yuni sama tolong itu tadi. Oh, aku tak bisa tolong juga. Anaknya bisa nyopir, Miss, kerja apa aja mau, pokoknya. Atau jangan-jangan anakmu barusan telepon aku nih? Enggak, belum tahu dia belum ada. Oke, soalnya barusan ada orang minta kerjaan ke saya. Soalnya gini, tidak semuanya saya itu karena nggak ada kuota juga. Dulu kan saya sering menyalurkan, tapi saya kan nggak publikasikan. Nah, karena itu kebetulan yang di Malang itu memang butuh. Ya tidak semuanya saya bisa. Tapi ntar saya cari channel-channel yang ada di Indonesia nih. Kalau butuh orang-orang biar bisa langsung mencari orang gitu loh. Kan sebenarnya di luar sana itu ada sih pekerjaan kayak Joko Toko kan ya, sementara untuk bangkit kan nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Miss, nggak apa-apa. Cuci piring juga mau. Piringnya sopo, Mbok, sing dicuci, Mbok? Maksudnya semua pekerjaan mau. Ini orang anaknya juga kerja, coba di bangunan, Miss, di kuli. Jadi datangnya hari Minggu, hari Senin kerja, 3 hari sakit, tapi ya tetap untuk dipoto, Miss, kakiku bengkak, Mak. Oh, nggak apa-apa, minum obat, pokoknya omong karo bosi apik lho, Mak, tapi awakku kok nggak kuat to, Mak, ngono. Terus ya harus bertahan, Le, harus bertahan. Engko pokoknya tapi nang kuli apa to, Mak, yo karo golek-golek channel liyane. Jadi ada 20 teman di WA itu, Mbak nek konco ning Bali. Semua tak dikai. Ya itulah gunanya koneksi, Mbak. Itulah gunanya koneksi. Makanya jangan pernah benci pada siapapun, jangan pernah marah pada siapapun. Turunkan egomu. Siapa tahu suatu saat kita akan butuh bantuan orang lain. Benar. Iya. Nanti ini soalnya Miss Yuni juga lagi usaha nih. Bagaimana caranya bisa membantu kalian untuk bekerja di dalam negeri. Jadi kalau ada orang-orang yang butuh pekerjaan, terus ada orang-orang yang butuh pekerja, itu saya juga bisa membantu gitu. Tapi sekali lagi tidak semuanya, karena sebatas membantu, bener nggak? Iya. Saya ini sekarang tujuannya minta tolong, Miss, semoga bisa membantu saya. Tadi saya positif aku kan TKW, aku sebagai anaknya Miss Yuni juga. Aku bilang gitu. Siap. Saya sekarang sudah 52 loh, Miss. Siap, nggak apa-apa. Umur hanya sebuah angka, Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Jika saya mampu, saya lagi menghubungi beberapa orang di Indonesia. Jika butuh pekerja apa ya? Pekerja kasar kan bilang seperti itu ya. Kalau pekerja profesional, mau, kasar juga mau.
Makanya nanti saya tanyakan dulu kan, tapi saya nggak berjanji ya Bu ya, karena sekali lagi kan saya tidak ada channel di Indonesia sana. Cuman kebetulan saya tuh ada beberapa orang kemarin yang sempat minta apa itu mencari pekerja. Iya. Mungkin dari 1.000 saya yang dapat rezeki, Miss. Sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa Iya. aja. Kalau di Bali ada, Miss. Di Bali seharusnya ada karena dia punya cabang di seluruh Indonesia. Jadi nanti saya tanyakan dulu, tapi Miss Yuni nggak janji ya. Sekali lagi Miss Yuni nggak janji. Iya, pokoknya gini, Miss. Alhamdulillah, saya tadi coba telepon langsung diangkat sama Miss Yuni, itu sudah rezeki, sudah pokoknya sudah rezeki untuk saya. Mudah-mudahan rezeki juga untuk anak saya. Amin. Banyak saya tuh di sini hampir beberapa kali sudah putus asa loh, Miss. Hampir jatuh. Lihat video-videonya Miss Yuni tuh, ya Allah, begitu bermanfaat untuk saya pribadi, Miss. Sangat bermanfaat. Terus saat sampean kirimin video saya nih tentang yang di Malang itu, bagaimana responnya anakmu? Kok aku nggak bisa nge-save gitu ya, Miss? Aku nggak gaptek, nggak bisa. Letok gak iso nge-share ya apa to, Bu? Coba nanti tak coba minta caranya gimana, nanti tak komunikasi sama anak saya. Terus tadi saya bilang sama anak saya, Le, terus komunikasi sama mama, komunikasi sama saudara ya, Miss Le, jangan putus. Di situ banyak orang jahat, orang baik juga banyak. Jangan tergiur sama rayuan orang, diajak ke sana ke sini, jangan. Aku bilang gitu. Kalau enggak betul-betul resmi, kalau nggak betul-betul itu orang ibaratnya ada anunya yang bawa, jangan. Aku bilang gitu. Nanti kamu nggak tahu kemana, aku nyarinya kemana. Aku bilang gitu. Iya mak gitu. Ya Allah, terima kasih banyak ya Miss Yuni. Oke, jadi ntar Miss Yuni kirimkan KTP-nya anak sampean sama nomor teleponnya. Terus nanti kalau memang ada orang yang apa itu yang mau cari pekerja, ya ntar tak suruh mereka telepon sendiri. Jadi saya mungkin butuh KTP-nya. Iya, nomornya ini ya, Miss ya. Namanya sampean siapa, Bu? Kalau boleh tahu? Nama saya Ibu Sri Haryati, asal Tulungagung. Oke, Ibu Sri Haryati. Oke, saya akan coba carikan dulu, ntar saya hubungin jenengan ya. Iya, terima kasih banyak ya, Miss. Oke, saya siap. kemarin mau bilang ke kantor Miss Yuni, belum ada waktu. Enggak apa-apa. Terima kasih banyak. Semoga keluarga Mas Yuni selalu diberikan perlindungan Allah. Amin. Semoga terus bisa membantu kami yang di sini, membantu orang yang di Indonesia. Bantu doa. Sehat selalu ya, Miss. Siap, bantu doa agar kami lebih amanah lagi. Saya pribadi khusus. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oke. Oke, cuman satu konten kemarin saja tentang masnya yang dari Malang itu, sampai sekarang pun perusahaan masih belum menghubunginya ya. Jadi teman-teman, sebenarnya Miss Yuni itu tidaklah sehebat yang kalian pikirkan. Miss Yuni hanya membantu semampunya saja. Jadi buat teman-teman tetap semangat, dan ini adalah orang tua yang terlalu banyak mengkhawatirkan anaknya. Maka dari itu tidak ada satu orang tua pun yang rela anaknya tersakiti ya. Pesan buat masnya yang ada di Malang. Itu aja, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Bye bye. Halo. Halo. Iya, Mbak.